Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh anak-anak kelas 8 SMP IT Insan Mandiri. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini kita bisa bertemu lagi meskipun hanya sebatas di layar kaca. Namun mudah-mudahan setiap amalan-amalan baik kita, salah satunya dengan menonton ini, gitu kan, bisa menambahkan keilmuan kita dan juga keberkahan bagi kita, tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam mata pelajaran tahsin Al-Quran, kajian pembahasan tentang tajwid Al-Quran, insya Allah kita akan bahas pada bab yang selanjutnya. Meskipun pernah ya dulu disampaikan, namun belum menyeluruh. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas ulang. Dan silakan bagi antum yang sudah pegang bukunya untuk dibuka kembali bab 4 bab 3 ya, bab 3 tentang hukum nun sukun dan tanwin ya. Teman-teman semuanya, sebenarnya ini yang sangat paling mudah, gitu kan? Sangat mudah sekali. Ahkamun nuni sakinah wa tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Tentunya di dalam Al-Qur'an hampir setiap lembaran daripada Al-Qur'an itu ada apa? Itu ada hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi pada berapa? Pada 4 bagian. Baik teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas yang selanjutnya, hukum nun sukun atau tanwin. Yang kita ketahui bahwa nun sukun atau tanwin itu terbagi pada berapa? Terbagi pada 4 bagian. Baik, kita perhatikan di sini. Judulnya adalah nun sukun atau tanwin. Pembagian nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin. Kita biasanya ditandai dengan ini, nun sukun ya, atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Baik teman-teman semuanya, nun sukun atau tanwin ini, perhatikan, terbagi pada 4 bagian. Perhatikan, nun sukun atau tanwin ini terbagi pada 4 bagian. Kita lihat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kita tulis pakai bahasa Indonesia saja ya. Yang pertama adalah izhar. Izhar ini sudah sangat terkenal sekali. Yang kedua adalah idgham. Oke, perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang tahu? Ya, iqlab. Oke, perhatikan. Dan yang keempat adalah ikhfa. Baik teman-teman semuanya, perhatikan. Pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Ini hampir rata-rata setiap di antara kita sudah paham. Namun belum tentu kalau sebatas paham mudah dalam mengaplikasikan. Maka kita juga harus belajar mengaplikasikannya dan juga kalau bisa juga menerangkan ke orang lain. Baik teman-teman semuanya, perhatikan selanjutnya. Oke, hukum nun sukun dan tanwin ini dia mempunyai 28 huruf. Oke, perhatikan dari 28 huruf ini ya, huruf hijaiyah dibagi ke 4. Idhar dia punya berapa? Punya 6. Kemudian idgham punya 6, ya kan? Iqlab hanya punya 1. Dan ikhfa dia memiliki berapa? 15.
Perhatikan dengan baik. Dari 28 yang dibagi ini tuh, Ustaz kenapa tidak adil? Bukan tidak adil, justru seperti ini adil. Ya, lihat ibarat seorang ibu yang ngasih jajan anaknya. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD, ada juga yang masih bayi. Apakah ketika mengasih uang itu semua rata sama? Oh, tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Begitupun juga ini dalam hukum sukun atau tanwin disesuaikan dengan kebutuhannya. Jelas teman-teman? Nah, 15, kenapa 15? Karena hurufnya banyak, gitu kan? Mungkin ini lebih tua. Ya, kenapa ikhlas satu? Mungkin baru lahir, ya? Enggak. Itu diibaratkan saja analogi. Baik teman-teman semuanya, kita bahas satu persatu bahwa dari 28 huruf ini, gitu kan? Diambil pertama oleh izhar. Baik, kita terjemahkan dulu. Izhar secara bahasa artinya adalah jelas. Ya, artinya adalah jelas. Zahir, al-bayan. Artinya adalah jelas. Idgham secara bahasanya memasukkan. Baik, perhatikan. Iqlab, qallaba yuqallibu, membalikan. Membalikan atau juga bisa disebut mengganti, ya. Ganti. Baik teman-teman semuanya, membalikan ataupun juga mengganti. Ikhfa secara bahasa artinya menyembunyikan. Berarti kalau menyembunyikan sesuatu hal yang tidak jelas, maka di sini bahasa ikhfa itu diibaratkan seperti samar, ya. Samar itu apa ya? Antara idgham dan izhar. Kalau idgham itu harus dimasukkan, izhar jelas. Jadi nggak jelas, samar. Nah, maka bahasanya ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya adalah menyembunyikan. Tetapi ikhfa yang dimaksud di dalam ilmu tajwid itu artinya apa? Samar. Samar. Oke teman-teman semuanya, kita bahas yang pertama adalah tentang izhar. Dari 28 ini sudah dibagi-bagi semuanya. Kita bahas yang pertama adalah izhar. Izhar, ya, dia mempunyai 6 huruf. Baik, 6 huruf itu apa saja? Ya, 6 huruf itu adalah hamzah. Oke. Yang kedua ha. Yang ketiga ain. Yang keempat ha. Yang kelima ghain. Yang keenam adalah kha. Oke. Sebagian para ulama tajwid mengatakan bahwa ini disebut juga, ada yang mengatakan izhar halqi. Izhar halqi kenapa? Karena izhar huruf-hurufnya hampir sama dengan keluarnya dari tenggorokan, ya, halqi. Tayyib. Izhar halqi, ada yang mengatakan izhar halqi. Ya tidak masalah, karena apa? Karena memang keluarnya dari mana? Dari tenggorokan. Hamzah sebelah sini, gitu kan? Ain ha sebelah sini, gitu kan? Kemudian lin kha ada di atas, gitu kan? Baik. Hamzah ha, ain ha, lin kha. Oke. Kemudian kita bahas selanjutnya izhar. Kita bahas satu persatu aja dulu, ya. Atau mau semuanya? Boleh. Nah, kita bahas satu-satu aja. Izhar artinya adalah jelas. Ustaz, yang maksud jelas itu apa? Yang maksud jelas itu adalah, perhatikan, yang dijelasnya adalah dibacanya nun sukun atau tanwin dengan cara yang jelas. Ketika apa? Ketika bertemu huruf yang 6 ini. Saya contohkan. Jika nun sukun, perhatikan. Jika nun sukun atau tanwin, atau bahasanya bukan dan, ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, bertemu dengan huruf izhar yang berapa? Yang 6. Maka cara membaca nun sukun atau tanwinnya harus apa? Harus jelas. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, maka cara membacanya
Cara membacanya harus jelas. Apa yang jelasnya? Nun sukun atau apakah? Jelas apa saja teman-teman? Baik, kita contohkan ketika nun sukun bertemu dengan hamzah. Contohnya apa? Man. Oke, kita baca man amana. Coba. Bagus. Jelas kan dibaca apa? Dibaca dulunya. Man amana. Oke, ya. Kalau dengan nun sukun. Kita contoh yang tanwin. Yang tanwin apa? Kitabun. Ya. Kitabun anzalnahu. Kitabun anzalnahu. Perhatikan, kitabun anzalnahu. Bun dibaca jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Jadi cara bacanya harus jelas. Baik, tugas Anda adalah saya contohkan aja untuk huruf H. Wayanhauna, nun mati bertemu dengan H. Wayanhauna 'anil munkar. Baik. Kemudian yang apa? Yang tanwin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun munnya jelas. Kenapa jelas? Karena si tanwin berhadapan dengan huruf H. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Oke. Sekarang kita huruf Ain. Contohnya adalah yang nun sukun. Man 'amila minkum. Jelas teman-teman? Oke, sekarang yang tanwinnya apa? Faqul salamun 'alaikum. Yang mana contoh idarnya? Faqul salamun. Ini lihat tanwin bertemu dengan ain. Faqul salamun 'alaikum. Masya Allah. Sekarang huruf H. Ada yang bisa? Baik. Wa kanu yanhitun. Baik. Sekarang untuk tanwinnya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Sekarang huruf ghain. Baik. Apa? Huruf ghain. Wala ta'amun illa min ghislin. Nun sukun bertemu dengan ghain. Wala ta'amun illa min ghislin. Huruf tanwin bertemu dengan ghain. Apalagi? Innallaha azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Baik, satu lagi huruf
kha ya. Nun sukun bertemu dengan kha. Wa in khiftum shiqaqa bainihima wa in khiftum shiqaqa bainihima wa in khiftum. Nunnya jelas, nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah tanwin bertemu dengan kha. Tanwin bertemu dengan kha. Innallaha kana aliman khabira. Innallaha kana aliman. Kenapa jelas? Karena itu hukumnya izhar. Tanwin bertemu dengan kha. Innallaha kana aliman khabira. Masya Allah. Jelas teman-teman semuanya. Jadi nggak boleh kalau kita baca nggak boleh. Ketukannya hanya satu saja ya. Di sini hanya berapa harakat? Hanya satu saja. Man amana, nggak boleh. Man amana, nggak boleh. Kitabun, apalagi itu nggak boleh banget. Kitabun, Ustaz kan enak. Ya meskipun enak, kalau salah nggak bisa. Baik teman-teman. Jadi bacanya hanya satu ketukan saja. Kitabun anzalna. Masya Allah. Baik, silakan antum buka di bukunya, di buku masing-masing di halaman 44 ya. Oke, teman-teman, jelas sampai sini tentang hukum izhar? Mau lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kedua teman-teman yang kita bisa lihat, yang kedua adalah idgham. Idgham dia memiliki 6 huruf. Dari 6 huruf tersebut ya, pertama adalah ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Baik. Iya, mim, lam, waw, dan nun. Aduh, kayaknya bolanya nggak cukup ya, tapi nggak apa-apa. Atau kita bahas satu ya. Baik. Sebaiknya kita bahas per satu-satu biar ininya kita hilangkan dulu, kita hapus dulu. Setelah itu kita masuk ke bagian idgham saja agar jelas teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, yang kedua adalah idgham. Yang kedua adalah idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Idgham punya berapa huruf tadi? Punya 6 huruf. Apa saja? Yaitu ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Baik teman-teman semuanya, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ini bisa disingkat ataupun disatukan dalam satu lafaz, yaitu jadi apa? Ya, maluna. Ya, maluna. Biar mudah diingat. Huruf idgham artinya apa? Tadi ingat lagi ya, memasukkan. Memasukkan. Idgham artinya memasukkan. Idgham terbagi pada 2 bagian. Ya, perhatikan. Idgham terbagi pada 2 bagian. Pertama adalah idgham. Idgham yang di atas ini terbagi pada 2. Pertama adalah idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah. Sebenarnya terbagi pada 3 bagian ya, 3 bagian. Namun yang ketiga nanti kita bahas. Karena keumumannya idgham itu terbagi pada 2 bagian. Pada sebenarnya terbagi pada 3 bagian. Kita bahas yang pertama. Idgham bi gunnah. Perhatikan teman-teman. Idgham bi gunnah adalah idgham yang harus dengan apa?
dengan gunnah. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya harus dimasukkan. Pertanyaannya, apa saja huruf idgham bi gunnah? Ternyata dari yang keenam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada untuk bi gunnah, maka bi gunnah kita tulis di bawah. Maka bi gunnah dia dibagi empat. Ya, nun, mim, dan waw. Ya sih? Ya, nun, mim, dan waw. Kemudian kalau bila gunnah dua, yaitu apa? Sisanya apa? Lam dan ra. Tersingkat jadi yanmu. Lam dan ra jadi apa? Lari, nggak apa. Baik. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf yang empat ini, ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang empat ini, maka cara membacanya wajib si nun atau dan tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf ini sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan tasydid. Dan juga diberikan penekanan gunnah, bi gunnahnya dengan gunnah. Gunnahnya berapa lama? Selama tiga harakat. Ya, selama tiga harakat. Kita contohkan. Ketika nun mati bertemu dengan iya, nun mati bertemu dengan iya. Contohnya pertama adalah man, kemudian apa? Bertemu dengan iya. Jika nun sukun bertemu dengan yang empat ini, maka si huruf iya-nya dijadikan apa? Dimasukkan dan bertambah dengan tasydid. Si nunnya seolah-olah tidak ada. Jadi bacanya bukan man yaqulu. Kalau man yaqulu berarti nunnya masih ada. Tapi dimasukkan ke dalam huruf iya. Tekan selama 3 harakat. Man yaqulu. Tuh 2 3. Man yaqulu. Sekarang nun. Min ni'matin. Tuh 2 3. Min ni'matin. Kemudian yang ketiga adalah, ada yang bisa kasih contoh? Sekarang yang tanwin ya, pakai huruf mim. Radiyatan. Ini tanwinnya. Maradiyah. Radiyat. Baik. Sekarang dengan tanwin bertemu dengan huruf mim, maka jadilah dimasukkan ke dalam mim. Jadi jangan dibaca radiyatan, jangan. Tapi harus dimasukkan ke dalam mim. Radiyatan maradiyah. 1 2. Oh, di sini ada 3. 1 2 3. Radiyatan maradiyah. Bagus, sekali lagi. Radiyatan maradiyah. Baik. Sekarang yang tanwin lagi ya, untuk wau. Baik, perhatikan. Wafakihatan. Wafakihatan wa abba. Oke. Perhatikan. Sekarang contohnya dengan tanwin. Wa fakihatan wa abba. 1 2 3. Wa fakihatan wa abba. Sekali lagi. Bagus, coba lagi. Wa fakihatan wa abba. 1 2 3. Oke, sekarang kita baca dari awal. May yaqulu.
ni'matin radiyatan mardiyah wa fakihatan wa abba. Oke, jadi untuk idgham biguna ini berapa harakat? Dengungannya tiga harakat. Jelas ya? Baik, yang kedua bila guna. Kalau bila guna teman-teman semuanya, bila guna itu kalau artinya bila tanpa ya, tanpa guna. Jadi kaidahnya apa? Jika nun sukun kan atau tanwin. Jika nun sukun atau tanwin, oke, perhatikan. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka tidak boleh digunakan. Hanya cukup di apa? Hanya cukup dimasukkan aja. Masuk, keluar lagi. Perhatikan. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, ya. Kita contohkan. Nun sukun ya. Walakin la ya'lamun. Perhatikan contohnya. Walakin la ya'lamun. Sama jika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf apa namanya? Idgham bila guna, tetap saja ada tasydid, namun di sini tanpa guna. Walakin tetap ada tasydid. Dimasukkan, tetapi hanya dimasukkan saja, tidak ditahan. Walakin, maaf, saya nulis di sini. Ulangi di sini. Walakin la ya'lamun. Perhatikan ini hanya satu harakat saja. Walakin la ya'lamun. Coba. Tuh, 2, 3. Walakin la ya'lamun. Baik. Sekarang kita contoh dengan ya tanwin. Contoh. Aklan masih lam ya. Ada tanwin bertemu dengan lam. Tanwin fathah bertemu dengan lam. Aklallamma, lamanya ditekan 3 karena di sini hukumnya guna kalau ini, gitu kan. Tapi dari lam ke lam tanwin hanya satu harakat saja. Aklan, jangan baca aklan, tapi dimasukkan ke dalam huruf lam. Aklallamma. Oke, jelas? Ya, contoh yang ketiga, tanwin bertemu, jangan tanwin, nun sukun bertemu dengan ra. Min rabbihim, min tetap kasih tasydid, tapi jangan di apa? Jangan dikasih guna. Min rabbihim, 1, 2, 3. Min rabbihim, bagus. Oke. Sekarang yang tanwin, contohnya apa? Fahuwa fi 'ishatin. Fahuwa fi 'ishatin. Syatin, syatin radiyah. Fahuwa fihi fahuwa fi fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi fahuwa fi radiyah. Dia tanwin bertemu dengan huruf ra, maka jadilah tasydid, namun tetap bacanya hanya satu saja. Oke. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 2, 3. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir
'ishatir radiyah. 1 2 3. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Oke, teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, ini yang pertama. Ini yang ketiga, yang kedua. Dan yang ketiga sebuah catatan ya. Catatan mau disebut yang ketiga boleh. Tapi di sini arti yang ketiga catatan. Kenapa catatan? Karena ada yang disebut juga idgham. Idgham wajib izhar. Tulisannya idgham, tetapi bacanya harus idgham jika ada di dalam satu kata. Baik, jika dalam satu kata. Contoh, nun sukun bertemu dengan iya. Ad-dunya. Ustaz, kenapa? Ya kan? Tidak dibasuhkan si nun sukun ke dalam iya karena ini di dalam satu kata. Jelas? Ad-dunya, masa ad-dunya nggak enak gitu kan? Kita hidup di alam dunia nggak enak kan? Tapi dunia, ad-dunya, jelas? Tayyib. Ada lagi? Bunyanun. Coba. Bunyanun. Kenapa nunnya jelas? Karena dalam satu kata. Apalagi contohnya? Sinwanun. Coba. Sinwanun. Bagus. Kemudian yang terakhir ada lagi. Nanti aku coba cari ya di Al-Quran. Qinwanun. Coba sekali lagi. Qinwanun. Oke, qinwanun. Kenapa Ustaz satu harakat saja? Ini yang disebut dengan idgham wajib idgham. Bentuknya idgham hanya saja di dalam satu kata, tapi dibacanya wajib idgham. Baik teman-teman semuanya, inilah sekilas tentang pembahasan idgham. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah yang selanjutnya kita bahas di episode yang selanjutnya. Baik anak-anakku, yang ketiga kita bahas tentang iqlab. Iqlab secara bahasa artinya adalah membalikan atau menggantikan. Membalikan atau menggantikan. Dengan apa? Yaitu dengan huruf mim. Oke. Iqlab dia punya satu hurufnya. Apa itu? Ba. Dan ba saja. Kaidahnya bagaimana? Ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka nun sukun atau tanwinnya harus digantikan ke dalam huruf apa? Dalam huruf mim. Contohnya adalah mim, ada kan? Mim jelas ya. Bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Perhatikan. Non sukun bertemu dengan huruf ba. Maka si mim ini biasanya di Al-Quran ditulis di sini. Penekanannya tetap sama dengan idgham karena ini termasuk daripada bagian guna. Berapa lama kadarnya? 3 harakat. Namun jangan dikasih apa? Jangan dikasih tasdid. Kalau tasdid kan untuk apa tadi? Untuk apa? Ya, untuk idgham.
Kadar bacanya 3 harokat. Jadi baca dengan min ba'din 2 3. Min ba'din 1 2 3. Min ba'din. Oke, bagus. Udah. Jelas. Segitu ya. Ada lagi tanyakan? Saya kira ini mudah. Baik teman-teman, kita contoh lagi satu ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yauma idzin bi jahannam. Perhatikan, yauma idzin. Yauma idzin. Ada kan? Yauma idzin. Dia menghadapi apa? Huruf ba. Bi jahannam. Maka di sini sama, tekan 3 harokat. Yauma idzin bi jahannam. Sekali lagi, yauma idzin bi jahannam. Oke, bagus. Jelas teman-teman sampai sini? Oke. Oke, alhamdulillah. Setelahnya barusan kita membahas iqlab, kita masuk bab yang terakhir ataupun pembahasan yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa bisa diartikan menyembunyikan. Namun kalau di dalam ilmu tajwid, ikhfa itu samar ya. Samar artinya kurang terlalu jelas gitu kan ya. Baik, ikhfa secara bahasa adalah samar. Oke. Ikhfa dia memiliki huruf berapa? Banyak sekali. Ada berapa? Ada 15. Apa aja 15 itu? Mudah. Selain huruf idhar, selain huruf idgham, dan selain huruf iqlab, itu pasti huruf apa? Nah, iya, pasti huruf ikhfa. Oke teman-teman semua, kita lanjut. Dari mulai huruf dari 15 ini, alif, ta hamzah masuk ke mana? Ke idhar. Ba masuk ke mana? Ke iqlab. Berarti ta masuknya ke mana? Ke ikhfa. Ta, kemudian ta, kemudian ja, ha tidak, kha tidak, kemudian da, jahada, za, za, sa, sha, so, dal, to, va, fa, qaf, kaf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kalau bisa tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 udah bener. Saya kira 14, ini 15 ya. 15. Nah, ini 15 ini semuanya huruf apa? Huruf ikhfa. Ya. Baik teman-teman, kaidahnya apa? Jika nun sukun, tetap saja nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka cara bacanya harus samar-samar di bibir. Artinya apa? Ngahyung, bahasa sekitar. Harus ikhfa, harus samar. Contoh apa? Kita kasih contoh. Ya. Miltah huruf ta. Oke, huruf ta dulu. Sisanya sama ada ya. Silakan cari di Al-Quran, begitu banyak. Min tah di apa? Sekali. Uskun anta wa zawjukal jannah.
Uskun anta. Kita jadi uskun anta wa zawjuka al-jannah. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Berapa kadar panjangnya? Sama. Uskun anta fa amma man thaqulat. Baik. Huruf jim apa ya? Ya banyak lah. Oke, intinya silakan untuk bab ini antum pelajari di rumah masing-masing. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf 15 ini, pasti bacaannya bukan seperti idhar, bukan seperti idgham, apalagi seperti iqlab, namun harus diikhfakan, disamarkan nun sukunnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini, dan kita insyaallah akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.